Washington DC, Amerika Serikat menggelar aksi demo dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat 1 Mei waktu setempat. Dalam aksi demo tersebut, mereka memprotes sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait keputusannya perang dengan Iran. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan Trump harus pergi saat melakukan aksi demo. Seorang demonstran mengatakan bahwa tujuan dirinya mengikuti aksi demo tersebut adalah untuk membangun solidaritas internasional di antara para pekerja. Mereka ingin menyampaikan pesan, yakni menentang agenda Trump dan perang Iran. Sementara itu, demonstran lain menyuarakan soal pelanggaran hak pekerja, di antaranya tidak dibayar dengan cukup. Give it up for y'all, Go. No hate, no fear. Immigrants are welcome here. No hate. Donald Trump, you racist clown. The working class will bring you down. KKK no racist USA. No Trump. No KKK no racist USA. We're not paid enough. We're not getting, we're wasting our life in offices and doing work for minimum wage and these awful wages when we should be living our life to our potential. We're young and we should be out doing what we want to do, not collecting all this money over 60, 80 years just to be too old to do anything and just rot. It's like, it's not how I want to live. Is showing solidarity with the movement against MAGA and the Trump regime, which has become a regime, and who the hell knows where it's going. Gets worse every day, more scary every day, and I think something's got to give. My purpose of being here is to build international solidarity among workers and to get our message out that we as a people oppose the Trump agenda. We oppose the war in Iran. We oppose the oppression against immigrants and people of color at the hands of ICE and in Trump's leadership. Internal pemerintahan Iran dilanda isu perpecahan yang menyebutkan bahwa Presiden Masoud Pezeshkian disebut bakal memecat Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Media Iran Internasional melaporkan bahwa Pezeshkian kesal dengan Araghchi. Pezeshkian kesal karena beberapa pekan terakhir Araghchi lebih bertindak sebagai ajudan komandan militer Iran daripada menjalankan tugas pemerintah. Kabar itu disampaikan oleh seorang sumber yang mengetahui diskusi kepala cabang eksekutif dan legislatif Iran. Araghchi disebut telah bertindak sebagai ajudan komandan IRGC Ahmad Fahidi tanpa melapor ke Presiden Iran. Araghchi disebut hanya berkoordinasi dengan komandan IRGC tersebut selama 2 pekan. Atas hal itu, Pezeshkian merasa kesal dan tidak puas dengan kinerja Araghchi. Ia bahkan mengancam bakal memecat Araghchi jika melakukan hal itu kembali di masa depan. Adapun sejak 28 Maret lalu, internal Iran dilanda isu perpecahan yang serius.
Laporan menunjukkan kabinet Iran memanas karena adanya perbedaan pendapat antara Presiden Iran dan Komandan IRGC. Perselisihan yang terjadi di antara mereka adalah soal penanganan perang hingga perekonomian negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar mengatakan bakal mengambil alih Kuba setelah perang dengan Iran. Trump mengatakan dirinya bakal mengerahkan kapal induk raksasa paling canggih milik Amerika Serikat, yakni USS Abraham Lincoln, dalam mengambil alih Kuba. Menurut Trump, Amerika Serikat bakal mengambil alih Kuba dalam waktu yang sangat cepat. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam sebuah acara di Florida, Amerika Serikat pada Jumat 1 Mei waktu setempat. Trump mengatakan rakyat Kuba tengah menghadapi berbagai masalah. Presiden Amerika Serikat itu menilai pengerahan kapal perang terbesar di dunia ke dekat perairan Kuba itu bisa membuat negara tersebut menyerah tanpa perlawanan. Trump menyebut Kuba bisa menjadi target berikutnya setelah konflik dengan Iran. Sementara itu, pada hari yang sama, Trump juga menandatangani kebijakan sanksi baru terhadap pihak-pihak terkait dengan Kuba dengan alasan keamanan nasional. Trump berulang kali menyatakan bahwa Kuba adalah target berikutnya setelah operasi militer Iran. An architect who's really talented, has done a lot of work for him. He's got a flair, a beautiful Hispanic flair in particular. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." But this man really is great. Rick Gonzalez, he's a great architect. Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata dengan nilai lebih dari 8,6 miliar dolar atau sekitar 146 triliun rupiah ke sejumlah sekutunya di Timur Tengah. Sejumlah negara yang akan menerima senjata dari Amerika Serikat itu adalah Israel, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Persetujuan itu diumumkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat 1 Mei waktu setempat. Pengumuman tersebut terjadi saat Amerika Serikat menerapkan gencatan senjata dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa saat ini Amerika Serikat berada di situasi darurat sehingga memerlukan penjualan senjata dengan segera. Status darurat itu mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat mengesampingkan prosedur peninjauan dari DPR atau Kongres karena memakan waktu yang lama. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merinci paket penjualan senjata untuk masing-masing negara di Timur Tengah. Qatar membeli layanan pengisian ulang sistem pertahanan udara dan rudal Patriot dan sistem senjata pembunuh presisi canggih. Qatar menjadi negara dengan penerima senjata terbesar di Timur Tengah. Sementara itu, Kuwait membeli sistem komando pertempuran terintegrasi. Sedangkan Israel dan Uni Emirat Arab mendapatkan persetujuan pembelian sistem senjata pembunuh presisi canggih.